Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mengambil langkah cepat dalam menghadapi cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Pramono Anung bilang menyiapkan modifikasi cuaca di wilayah Jakarta. Gubernur Pramono Anung mengatakan modifikasi cuaca untuk mencegah hujan ekstrim sudah dilaksanakan karena cuaca ekstrim diperkirakan bakal berlangsung hingga 25 hari ke depan. Ia meminta warga Jakarta tetap waspada akan potensi banjir atau pohon tumbang yang telah menimbulkan korban. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana akan menormalisasi sejumlah aliran sungai. Mulai kemarin sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan BMKG dan juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk melakukan modifikasi cuaca. Budgetnya sudah kita siapkan karena memang ada kemungkinan 25 hari ke depan ini beberapa kali akan terjadi anomali dan cuaca ekstrim. Hujan lebat dan juga angin kencang melanda Jakarta menyebabkan banjir di sejumlah titik dan pohon tumbang yang menyebabkan korban jiwa. Bagaimana sebenarnya langkah mitigasi pemerintah DKI Jakarta di bawah Gubernur Pramono Anung? Kita akan bahas malam hari ini bersama staf khusus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan tata kota, Nirwono Yoga. Selamat malam, Mas Nirwono. Selamat malam, Mbak Audrey. Apa kabar? Ya, baik. Ada juga bersama kami pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Pak Nirwono Yogo. Selamat malam Mas Trubus. Ya, saya mau tanya dulu ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, ini Jakarta banjir lagi nih. Sekarang aja hujannya sudah lebat, angin kencang juga. Kemarin ada di beberapa titik banjir, salah satu yang disoroti adalah kawasan Kemang dan juga Dharma Wangsa. Kenapa Jakarta banjir lagi nih sekarang? Ya, saya membagi ada 3 catatan ya dari hasil ratas tadi pagi ya evaluasinya. Yang pertama untuk bicara banjir dulu ya. Dari banjir ini kita mengevaluasi untuk saat ini banjirnya fokus kepada banjir karena saluran drainase terutama ya. Sehingga daerah-daerah yang terdampak banjir saat ini fokusnya adalah rehabilitasi maupun juga penyediaan terutama pompa mobile dan terpenting juga pengecekan kembali beberapa tanggul yang sempat jebol termasuk di daerah Kemang. Itu yang langkah darurat yang sedang dilaksanakan. Sementara yang kedua, selain tadi siapkan adanya modifikasi cuaca, kita juga akan memantau ada 2, satu yaitu minggu depan itu diperkirakan dari perkiraan BMKG akan terjadi banjir rob. Tentu bagi daerah pesisir utara yang perlu segera diantisipasi. Sementara dalam 25 hari ke depan tentu tidak tutup kemungkinan kalau sampai dengan daerah Bogor dan sekitarnya banjir, maka perkiraannya akan terjadi banjir kiriman terutama di pemukiman yang berada di tepi bantaran kali. Nah, strategi ini yang sedang disiapkan untuk melakukan mitigasi seminimal mungkin ya, karena proses perbaikan masih dalam perjalanan ataupun dalam persiapan antisipasi tadi. Apakah Selain artinya, itu, Mas untuk Nirwono? Pohon terutama. Kenapa? Ya, silakan Mbak Audrey. Oke, apakah artinya kan kalau tadi Mas Nirwono bilang akan begitu ya, akan menyiapkan modifikasi cuaca di minggu depan, kemudian juga sedang menyiapkan juga untuk kembali melihat pompa-pompa. Apakah artinya ini langkah mitigasi sebelum terjadinya banjir di mana-mana ini kurang dilakukan dengan maksimal oleh Pemprov DKI Jakarta? Nanti ya Mas Nirwono dan juga Pak Trubus akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, Mas Nirwono jadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya, kalau Jakarta banjir lagi nih sekarang, pertanyaannya apakah mitigasi atau langkah pencegahan untuk tidak banjir lagi Jakarta ini kurang maksimal dilakukan Pemprov DKI? Ya, sebenarnya secara umum dari pantauan kami di lapangan, apa yang sudah dilakukan cukup optimal ya, dengan pertimbangan adanya cuaca ekstrim yang sedang terjadi. Misal dalam kasus kemarin itu kan curah hujannya sudah mencapai 200 mililiter per hari, Mbak Asri. Jadi dengan pertimbangan itu tentu perlu ada upaya ekstra dari teman-teman untuk bersiaga 24 jam. Seluruh rumah pompa dan juga petugas dari SDA serta dari pihak kelurahan saat ini bersiaga 24 jam untuk mengantisipasi 25 hari ke depan. Perlu dicatat saat ini adalah dalam kasus musimnya musim pancaroba ya. Sehingga kita masih terus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi pada puncak musim hujan yang biasanya terjadi nanti pada bulan Januari dan awal Februari, Mbak Audrey. Jadi langkah besar disiapkan untuk mengantisipasi ada 3 hal. Yang pertama tentu antisipasi dari banjir rob terutama.
Kedua tentu dari banjir yang tadi dikatakan untuk banjir kiriman, terutama pemukiman yang di bantaran kali. Dan yang ketiga tentu adalah memperbaiki atau rehabilitasi saluran drainase untuk banjir lokalnya. Dan tiga ini difokuskan pada tahap memitigasi pada puncak musim hujan di Januari atau Februari. Nah, saat ini tentu persiapan itu masih berlangsung ya. Artinya dengan semua kemampuan yang ada diupayakan untuk memitigasi bencana banjir. Di samping itu juga tentunya pohon tumbang ya, yang pohon tumbang yang kemarin sempat terjadi juga saat ini sudah dilakukan. Meskipun banjir udah kejadian terjadi kemarin terutama juga ya Mas Nirwono ya. Ya betul, termasuk daerah-daerahnya ya. Daerah-daerah yang menjadi titik rawan banjir. Kira-kira itu Mbak Audrey. Kalau menurut pandangannya Pak Trubus sendiri, kenapa sih berganti pemimpin masalah klasiknya adalah Jakarta banjir? Iya, ini seperti mengingat tahun 2014 kalau saya jadi presiden itu mengatasi banjir itu gampang gitu ya. Ini kan sudah pernah jargon itu keluar sampai berulang-ulang. Nah, jadi begini, memang ini persoalannya adalah minimnya itu ya istilahnya kolaborasi sinergitas yang kita sekarang sebut wilayah aglomerasi. Kalau dulu disebut Jabodetabek. Karena apa? Karena sebelum kepemimpinan Pak Pram ini memang ego sektoral antar wilayah itu menjadi problem tersendiri di mana masing-masing mengambil kebijakannya secara fokus di daerahnya masing-masing, akan tetapi minim kerjasamanya, koordinasinya dengan daerah lain. Nah, yang kedua saya berharap memang kan pertemuan hari Rabu kemarin kalau nggak salah itu sudah ada kesepakatan antara kepemimpinan kepala daerah yang ada di wilayah aglomerasi untuk mengatasi masalah kemacetan, banjir, dan sebagainya. Nah, idealnya Mbak sebenarnya kan yang ketika saya mikirkan kalau kemarin ada pohon tumbang kemudian sampai membawa korban, itu sebenarnya sudah bisa diantisipasi. Di mana misalnya itu kalau BMKG sudah menginformasikan dan Pak Gubernur juga sudah tahu bahwa misalnya 25 hari yang akan datang akan terjadi cuaca yang makin ekstrim, kira-kira seperti itu. Nah, itu harusnya masyarakat sudah tidak lagi parkir mobil di bawah pohon gitu. Jadi itu yang harusnya disingkirkan. Artinya itu ada suatu kebijakan regulasi yang mengatur di mana kemudian mewajibkan RT RW termasuk tokoh-tokoh masyarakat ataupun komunitas-komunitas untuk tidak istilahnya untuk tidak memberi ruang kepada warga parkir di bawah pohon. Itu yang harus ini karena pohon-pohon di kita ini kebanyakan sudah tua dan memang persoalannya kan kalau misalnya ada yang berpendapat kalau mau ditebang semua ya jadi gundul kita kan gitu. Tapi persoalan lain adalah memang ini juga bagaimana istilahnya sidak ya atau antisipasi terhadap potensi roboh kan yang mobil Lexus itu kan memang lagi jalan Mbak gitu. Jadi kalau tiba-tiba roboh begitu kan berarti ada sesuatu yang tidak beres di situ gitu. Ada something wrong lah menurut saya dari tanggung jawab pemerintah. Karena ini semuanya harus tanggung jawab. Tapi kalau tadi Mas Pram ketika diwawancarai adalah sebenarnya melakukan juga kok untuk pemangkasan begitu ya meskipun beberapa hari sekali tapi sekarang dirutinkan. Apakah karena beberapa hari sekali ini pemangkasan pohon jadi bisa tadi menyebabkan akhirnya korban jiwa, pohon jadi jatuh akibat angin kencang? Iya bisa saja Mbak karena memang debit air kan istilahnya curah hujan yang tinggi, angin juga kencang kan ini tidak bisa diprediksi karena ini sifatnya alam. Tetapi kan harusnya ada dari pihak Pemda, kemudian Pemprov terutama memikirkan bagaimana kemudian bahasa kasarnya memitigasi agar tidak terjadi korban-korban yang berlanjutan. Nah ini kan korban hampir setiap banjir, ya banjir bandang lah kalau di Jakarta itu mesti ada membawa korban. Nah ini kan hal yang harusnya istilahnya bisa diminimalkan gitu ya sehingga jangan sampai kalau hujan kayak kemarin hujannya sebenarnya nggak terlalu lama kemarin itu hujannya ya hanya 2 jam 3 jam lah kira-kira seperti itu tapi langsung karena drainase yang tadi katakan oleh Pak Nirwono itu memang belum optimal misalnya perawatannya dan berbagai hal yang terkait dengan drainase itu mengakibatkan kemudian air menggenang. Nah air menggenang ini juga akhirnya dibarengi dengan curah hujan tinggi, kemudian juga angin yang kencang tadi. Ini kan hal-hal yang artinya ketika tadi drainasenya bisa dilakukan optimal, harusnya tidak terjadi banjir ya, Pak Trubus ya? Gitu. Ya harusnya kalaupun banjir tidak sampai menggenang seperti ini. Artinya kan dalam posisi cepat surut. Itu asumsinya. Yang kedua memang warga sendiri ini, kesadaran warga juga jadi problem Mbak kita ini. Bagaimana kita sudah berulang-ulang katakanlah mengedukasi, mensosialisasi. Tetapi warga banyak sekali yang membuang sampah atau membuang hal-hal yang ini yang kemudian drainase itu jadi mampet gitu loh Mbak. Ini kan persoalan yang selalu klasik lah.
Sehingga dulu ada kebijakan dari Pak Gubernur Pak Anies itu supaya membuat sumur resapan, itu juga nggak efektif juga untuk mengatasi persoalan ini. Jadi ada akhirnya memang dibutuhkan ini apa semacam kebijakan komprehensif yang nanti Mas Nirwono, ya, saya harap itu ya dengan karena mendampingi Pak Gubernur, jadi bisa ke depannya mengantisipasi dengan baik dan bisa meminta kepada para pakar-pakar yang terlibat di dalamnya untuk mengantisipasi jangan sampai ini terulang terus. Ya, dan jangan sampai telat gitu ya. Kalau gitu, oke, Mas Nirwono, tadi yang catatannya bukan hanya soal drainase, tetapi juga ada tembok tanggul yang kemudian roboh begitu dan akhirnya menimpa warga sampai sekarang ini juga belum diperbaiki. Itu gimana? Apakah memang harusnya bergerak cepat, tapi kenapa lambat begitu? Betul. Jadi saat ini kita sudah mendengarkan dari instruksi kepada Pak Gubernur ya, kepada seluruh jajaran, tidak hanya Dinas SDA, sampai bahkan tingkat kelurahan untuk segera memperbaiki jika ada tanggul jebol yang rusak ataupun tanda-tanda mau retak misalnya, itu dapat segera diantisipasi. Nah, kita berharap di 267 kelurahan itu bergerak secara bersama untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi bisa ditimbulkan jika terjadi tanggul-tanggul jebol. Nah, saat ini laporan terbaru yang kami terima dari Dinas SDA, seluruh kawasan yang rawan banjir sedang dalam pengamatan siaga 24 jam, Mbak Audrey, Mas Rubus. Jadi kita berharap dengan perubahan cuaca yang masih pancaroba ini, bahkan kalau dari perkiraan BMKG 25 hari ke depan, tentu ini menjadi semacam awal untuk melakukan mitigasi bencana secara besar-besaran. Sehingga diharapkan nanti pada puncak musim hujan kita Pemprov DKI bersama warga masyarakat bisa jauh lebih siap. Yang perlu saya garis bawahi adalah tadi ya, untuk penanganan banjir sendiri itu ada 3 fokusnya, Mbak Audrey, Mas Trubus. Tentu pertama adalah banjir lokal yang kemarin terjadi di beberapa titik, kemudian nanti antisipasi banjir rob minggu depan sesuai dengan perkiraan BMKG, dan yang ketiga tentu mengantisipasi banjir kiriman pada saat puncak musim hujan nanti. Nah, ini 3 hal yang sedang dilakukan secara paralel. Sementara puncaknya kapan sih, Mas Nirwono? Kalau dari pemerintah BMKG, puncak musim hujan itu ada di akhir Januari dan awal Februari, Mbak Audrey. Jadi itu rata-rata kalau dalam 20 tahun terakhir ini puncak musim hujan dan puncak banjir itu selalu terjadi di akhir Januari atau awal Februari. Nah, ini biasanya yang menjadi perhatian fokus dari Pemprov DKI. Kita berharap dalam waktu 2 bulan ke depan persiapan-persiapan yang perlu dilakukan secara paralel tadi ya untuk antisipasi banjir bisa segera dilaksanakan, termasuk tentunya tadi penataan ataupun audit pohon sedang dilakukan secara serentak oleh Dinas Pertamanan di 5 wilayah untuk memastikan pohon-pohon mana saja yang perlu dipangkas, dirapikan, bahkan dalam kondisi tertentu yang terpaksa tebang. Nah, itu yang sedang diinstruksikan dalam beberapa hari ke depan. Iya. Cepatnya itu. Berkaitan dengan pohon yang tumbang akhirnya mengakibatkan korban jiwa, ini nggak main-main loh, Mas Nirwono. Kurang dari 1 pekan ada 2 korban jiwa akibat tertimpa pohon begitu kendaraannya. Nah, ini gimana perhatiannya ke depan nih supaya tidak ada lagi kejadian serupa? Betul. Dari catatan kami ya, audit pohon yang sedang dilakukan, kita sedang membagi 3 kawasan utama, yaitu kawasan yang hijau, itu berarti kawasan masih aman oleh warga. Kemudian untuk kawasan yang kuning, itu kawasan yang perlu penataan atau pemangkasan atau perapian pohon. Dan yang ketiga adalah kawasan yang diperkirakan pohon rawan tumbang. Untuk warga Jakarta maupun warga Bodetabek yang beraktivitas di wilayah Jakarta, kita memberi catatan untuk waspada terutama daerah seperti daerah Menteng, Kebayoran Baru yang banyak didominasi oleh pohon-pohon lebih berusia 50 tahun, dan juga terutama jalan-jalan raya utama ya seperti daerah Rasuna Said ya, MP Haryono maupun kawasan Warung Buncit ya, serta kawasan Es Parman ya, yang jalan utama untuk menghindari daerah-daerah yang banyak pohon besarnya. Nah, yang parkir saya setuju tadi Mas Fokus ingatkan, untuk saat ini akan lebih aman kalau seluruh warga parkir di dalam gedung ya, menjauhi dari pohon-pohon, karena pohon itu juga ada yang berada di dalam wilayah parkir ya. Di beberapa pusat perbelanjaan saya pantau banyak pohon-pohon juga yang menjadi halaman parkir. Nah, ini tentu harus dihindari dulu ya terus saat pancaroba ini, karena cuaca ekstrim dan kondisi yang bisa berubah setiap saat dari panas menjadi. Tapi kadang ada ketakutan juga, Mas Nirwono, ketika parkir di basement misalnya banjir seperti di Kemang. Ya, betul. Tentu kita harus waspadai lokasinya terutama ya. Oke. Catatannya adalah hindari lokasi-lokasi yang rawan pohon tumbang dan juga waspada terutama daerah-daerah yang saat ini menjadi kawasan langganan ataupun rawan banjir tadi, Mbak Audrey. Nah, kira-kira itu dulu. Namun demikian, Pemprov DKI dalam waktu
24 jam ke depan tentu akan selalu siap siaga. Kira-kira itu yang bisa diinformasikan. Pak Trubus, balik lagi nih, ketika setiap ganti pemimpin pasti kan masalah yang dibawa adalah bagaimana caranya mengatasi banjir ya. Tapi sampai sekarang ini klasik Jakarta masih banjir. Sebenarnya ada kesalahan atau kekurangan di mana sih sebenarnya selain tadi karena daerah aglomerasi harusnya bisa bersatu begitu ya antar pemimpin daerah lainnya di Jakarta. Selain itu apalagi sebenarnya catatannya Pak Trubus? Catatannya ya ini keterlibatan pemerintah pusat yang minim. Jadi pemerintah pusat itu kalau sudah urusan banjir diserahkan urusan daerah masing-masing. Jadi dia sendiri seperti pemerintah itu seperti penonton. Nanti kalau ada korban barulah teriak-teriak gitu kan. Jadi tidak ada pikiran bagaimana kemudian mengkoordinasikan wilayah aglomerasi dalam ini kepala daerah itu. Ini kan semua pertemuan hari Rabu kemarin hanya gagasan dari kepala daerah sendiri kan, kesadaran kepala daerah. Tidak ada kemudian political will dari kementerian terkait, artinya dari pemerintah pusat. Itu ya Mbak yang jadi problem sehingga apalagi pemerintah pusat sekarang pikirannya bagaimana kita sudah mau pindah ke IKN mungkin ya. Jadi karena 2028 sudah mau jadi ini kan, jadi ibu kota politik setidaknya. Nah, jadi ini juga menjadi seperti ada kesan pembiaran gitu kan, pembiaran bahwa itu diurus oleh daerah bukan urusan pusat, padahal semua aset-aset yang ada pun infrastruktur itu juga memiliki pusat dan pusat harus ikut bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Berarti artinya tidak hanya melempar ke daerah-daerah gitu ya? Iya, nggak boleh dong kalau ini semua, apalagi nanti ini kan mendesak juga Undang-Undang DKJ itu sudah menetapkan mengenai Dewan Aglomerasi. Dewan Aglomerasi itu harusnya segera dibentuk sehingga ada pengurusnya siapa itu yang bertanggung jawab ketika pengembangan aglomerasi ke depan. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahkan gitu ya yang namanya kita membentuk namanya Dewan Aglomerasi. Nah ini kan hal yang penting di mana kemudian apakah pembangunan nanti dimulai dari Jakarta dan kita tahu Jakarta maunya menjadi kota global, tetapi tanpa ada dukungan dari wilayah aglomerasi atau wilayah tetangga gitu ya, itu nggak akan mungkin terwujud, Mbak. Berat karena apa? Karena Jakarta itu dihadapkan oleh situasi internal di Jakarta sendiri dan anggaran juga yang besar yang harus ditanggung oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Begitu, Mbak. Oke, sudah kita tangkap pesannya. Boleh, singkat aja, Mas Nirwono. Saya menambahkan sedikit hasil pertemuan Rabu kemarin yang disampaikan Mas Trubus. Ada 3 PR memang. Yang pertama tentu adalah kesesuaian tata ruang ya antara DKI Jakarta dengan tata ruang Jabodetabek itu harus sama satu suara ya dalam hal penggunaan atau pemanfaatan ruang. Kedua tentu penganggaran ya, dengan ada efisi anggaran ini perlu ada penyesuaian dan prioritas anggaran dalam pengendalian banjir dan juga kemarin mengatasi kemacetan. Dan ketiga dengan semangat aglomerasi tadi tentu persoalan banjir dan kemacetan harus ditangani secara bersama antar wilayah. Itu catatannya tambahannya. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Mas Nirwono, Pak Trubus. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Andri. Setelah ini kami hadirkan informasi saudara dari Israel menolak menempatkan negara-negara pro-Palestina